tahun 1944. Dunia sedang dilanda Perang Dunia Kedua. Di berbagai benua, negara-negara terlibat dalam konflik brutal yang telah mengubah tatanan dunia. Di Asia Tenggara, Kekaisaran Jepang, kekuatan yang haus akan sumber daya dan dominasi, telah menebarkan bayangannya. Hindia Belanda yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia, terjebak dalam pusaran konflik global ini, diduduki oleh pasukan Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942, setelah mereka dengan cepat mengalahkan pemerintahan kolonial Belanda. Awalnya disambut oleh beberapa orang Indonesia yang melihat mereka sebagai pembebas dari penjajahan Belanda. Jepang segera menunjukkan niat sebenarnya. Pemerintahan mereka dengan cepat berubah menjadi rezim yang brutal, mengeksploitasi sumber daya alam yang melimpah di Nusantara untuk memicu mesin perang mereka. Memasuki tahun 1944, kenyataan pahit penjajahan Jepang semakin terasa. Harapan awal untuk merdeka telah sirna, digantikan oleh penindasan baru yang kejam. Pemerintahan militer Jepang, didorong oleh kebutuhan perang, menerapkan kebijakan yang membawa penderitaan besar bagi rakyat Indonesia. Kerja paksa, yang dikenal sebagai Romusha, merajalela. Jutaan orang Indonesia direkrut secara paksa, dipisahkan dari keluarga mereka dan dikirim untuk bekerja dalam kondisi yang sangat berat di proyek-proyek infrastruktur, tambang, dan perkebunan. Kekurangan pangan dan kekurangan gizi menjadi hal yang biasa karena militer Jepang memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri di atas kesejahteraan penduduk setempat. Kebutuhan pokok menjadi langka, menyebabkan kesulitan dan penderitaan yang meluas. Ekonomi Indonesia yang sudah melemah akibat perang, semakin lumpuh akibat eksploitasi Jepang. Sumber daya dijarah, industri dibongkar, dan kehidupan ekonomi Nusantara yang dulunya semarak terhenti total. Namun seiring berjalannya waktu di tahun 1944, gelombang perang mulai berbalik. Di Pasifik, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat melancarkan serangan balasan yang sengit. Militer Jepang yang terlalu jauh dan menghadapi kekalahan yang semakin meningkat, terpaksa bertahan. Mesin perang Jepang yang dulunya tak terkalahkan perlahan-lahan dipukul mundur. Cengkeraman kekuasaannya melemah seiring dengan setiap pertempuran yang terjadi. Kabar tentang kemunduran Jepang di Pasifik sampai ke pesisir Indonesia terbawa oleh bisikan dan desas-desus. Rakyat Indonesia, yang telah bertahun-tahun menderita di bawah pemerintahan Jepang, kembali berani untuk berharap. Prospek kekalahan Jepang yang dulunya tak terpikirkan, kini tampak berada dalam jangkauan. Melemahnya cengkeraman kekuasaan Jepang berdampak besar pada gerakan nasionalis Indonesia. Para pemimpin nasionalis yang bergerak di bawah tanah atau di penjara selama tahun-tahun awal pendudukan, melihat peluang dalam perubahan arus perang. Mereka menyadari bahwa kekalahan Jepang dapat membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia yang telah lama dinantikan. Gerakan nasionalis yang dipicu oleh keinginan bersama untuk merdeka dan terinspirasi oleh pengorbanan rakyat Indonesia semakin bergelora. Jaringan-jaringan rahasia diaktifkan kembali, dan persiapan untuk kemerdekaan dilakukan secara diam-diam. Rakyat Indonesia merasakan angin perubahan, bersatu di belakang tekad untuk merdeka. Semangat mereka tak terpatahkan oleh penindasan selama bertahun-tahun. Benih-benih kemerdekaan Indonesia yang ditaburkan di tanah perlawanan yang subur akan segera mekar.